Saudaraku, percayakah engkau bahwa doa-doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan, atau engkau sudah bosan berdoa karena merasa belum mendapat jawaban apapun? Saudaraku, kalau saat ini engkau merasa lelah untuk berdoa karena tekanan kesulitan yang dihadapi semakin bertubi-tubi dan belum menemukan jalan keluar, saya mau katakan, teruslah berdoa. Doa kita berkuasa. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, apakah kita adalah orang-orang yang setelah yakin berdoa sehingga doa kita berkuasa seperti yang disampaikan pada nats di atas? Mari kita lihat keberadaan kita menurut firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi, sesungguhnya keberadaan kita hanya dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Apakah kita sudah sungguh yakin mendoakan setiap doa-doa kita? Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Saudaraku, dari nats di atas, kita mengetahui bahwa berdoa itu harus dengan yakin tanpa bimbang sedikit pun dan penuh dengan iman. Saudaraku, doa kita berkuasa. Mari kita lihat kembali yang dikatakan pada Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, nats ini seutuhnya memberikan kita petunjuk mengenai doa yang berkuasa. Ada dua hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, saling mengaku dosa. Saudaraku, hal ini berarti harus ada keterbukaan dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan sebelum menyampaikan permohonan kita dalam doa. Saudaraku, pengakuan dosa dan keterbukaan membawa kita pada pertobatan dan juga mampu mengampuni orang lain sehingga hati kita terbebas dan dari beban apapun, karena kita sudah melakukan pengakuan dosa dan juga pengampunan kepada sesama. Saudaraku, permohonan yang kita sampaikan melalui doa-doa kita kepada Tuhan akan memberi kita kelegaan, rasa syukur, sehingga setiap doa kita bisa kita terima sebagai jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang kedua, saling mendoakan. Saudaraku, masih ingatkah kapan terakhir sekali mendoakan saudaramu, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan pemimpin negara sebelum engkau menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan? Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saudaraku, firman Tuhan mengajar kita untuk menaikkan permohonan doa syafaat seperti tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-2 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan.
Saudaraku, doa yang berkuasa juga didahului dengan doa syafaat untuk sesama, untuk hamba Tuhan, raja-raja, dan para pembesar. Saudaraku, saat kita menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita juga harus mengingat sesama dan bahkan mengingat para hamba Tuhan dan para pembesar negara untuk kita doakan sehingga doa kita berkuasa. Saudaraku, sebagai manusia biasa, kita jangan ragu untuk berdoa karena ketika kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasa kepada kita atas apa yang kita mohonkan. Seperti Nabi Elia yang juga manusia biasa mendapat kuasa dari Tuhan ketika doanya yang sungguh-sungguh mampu menghentikan dan menurunkan hujan. Saudaraku, apapun situasi yang sedang kita alami saat ini, teruslah berdoa. Percayalah, doa kita berkuasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.